Suara drum dan terompet menggema petasan meletup-letup di udara, bercampur dengan aroma dupa yang memenuhi jalanan. Malam itu, Desa Karimunjawa di pesisir Jawa Tengah terasa hidup lebih dari biasanya. Lampu listrik dipasang di setiap gang, bunga kertas berwarna cerah menghiasi pintu rumah dan wajah orang-orang berseri-seri. Mereka semua sedang merayakan pesta Santo Pelindung Desa. Anak-anak berlarian, mengikuti arak-arakan orang dewasa berlutut berdoa, sementara para lansia dengan tangan gemetar menggenggam rosario. Tidak ada yang menyangka dalam suasana yang begitu khidmat dan penuh syukur, itu sebuah peristiwa menegangkan akan segera mengguncang iman seluruh komunitas. Pintu kayu gereja tua tiba-tiba terbuka keras dengan suara gedebuk. Dari kegelapan luar muncul sosok pemuda jangkung berwajah keras Andi, yang sudah lama dikenal warga sebagai biang keributan. Di belakangnya 3 orang temannya masuk sambil tertawa keras, tangan memegang kaleng bir. Suara tawa mereka terdengar kasar, memecah kesunyian dalam gereja. Andi berjalan dengan langkah sombong menuju altar tanpa peduli bunga melati dan mawar yang baru saja ditata para ibu. Satu tendangan kencang membuat vas bunga terlempar kelopaknya berhamburan di lantai batu dingin. Ia tertawa nyaring. Inikah yang kalian sembah, bunga-bunga murahan? Suasana hening berubah jadi panik. Doa yang tadinya mengalir kini terhenti. Beberapa anak kecil menangis keras. Seorang nenek mencoba berdiri dengan tongkatnya, tapi segera duduk kembali ketika tatapan tajam Andi mengarah kepadanya. Salah satu temannya membuka kaleng bir, lalu menyiramkan isinya ke taplak putih di meja altar. Bau alkohol menusuk hidung bercampur dengan asap dupa. Di antara kepanikan itu, Pastor Markus, gembala paroki berusia lebih dari 70 tahun, dengan rambut putih dan tubuh ringkih, melangkah pelan ke depan. Suaranya bergetar, namun tegas, "Nak, hentikan. Jangan nodai tempat suci ini. Ini adalah iman yang dijaga leluhur kita dengan segenap hati." Andi menoleh bibirnya menyunggingkan senyum sinis. "Iman-iman macam apa yang membuat kalian tetap miskin? Kalian berlutut setiap hari, tapi hidup tetap sengsara. Apa gunanya?" Dengan kasar ia mendorong bahu Pastor Markus hingga sang pastor terjatuh, lututnya menghantam lantai keras. Teriakan kaget menggema, tapi tak seorang pun berani maju menolong. Udara di dalam gereja semakin berat, seakan semua orang menahan napas. Seorang ibu muda menangis terseduh memeluk erat anaknya. Sementara itu Andi melangkah ke depan salib kayu besar yang berdiri megah di atas altar. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi dengan tangan bergetar oleh amarah dan alkohol. "Lihatlah, inilah Tuhan kalian. Kalau aku lempar ke tanah, semua akan berakhir." Seluruh jemaat membeku. Anak-anak menjerit, para wanita berlutut, dan para pria mengepalkan tangan tanpa berani mendekat. Pastor Markus masih berlutut di lantai, suaranya serak. "Namun jelas ya Tuhan, jangan biarkan dia tenggelam dalam kegelapan." Kalimat itu bergema seperti cahaya tipis menembus kegelapan. Dan di saat semua mata terpaku pada salib yang terangkat di tangan Andi, semua orang sadar bahwa detik berikutnya akan menentukan nasib desa, bahkan hidup Andi sendiri. Tidak ada yang lahir untuk menjadi perusak, tetapi hidup kadang mengukir luka begitu dalam, hingga seorang anak polos pun bisa berubah menjadi sosok yang ditakuti. Andi lahir di sebuah kampung nelayan di pesisir Jepara, Jawa Tengah. Rumah-rumah di sana berdiri rapuh di tepi pantai, atap gentengnya berlumut, dinding bambunya bolong, dan angin laut membawa suara debur ombak yang tak pernah henti. Ayahnya Pak Suyatno dulu dikenal sebagai nelayan tangguh. Ia pandai membaca arah angin, pandai menjahit jaring robek, bahkan kadang jadi tukang batu kalau tidak ada hasil laut. Tetapi semua itu hanya tinggal cerita lama. Sejak beberapa kali gagal melaut dan terlilit utang, ia menjadikan alkohol sebagai teman pelarian. Dari situlah lahir amarah. Malam-malam yang seharusnya sunyi berubah jadi neraka kecil. Botol arak menabrak lantai, suara makian memenuhi rumah, dan tangan kasarnya sering mendarat di tubuh istri serta anaknya. Ibu Andi, Bu Lestari, sebenarnya perempuan lembut. Setiap minggu ia selalu menggandeng Andi kecil ke gereja di pusat kota, mengajarkannya doa sederhana dan nyanyian rohani. Bagi Andi kecil, duduk di samping ibunya di bangku gereja adalah satu-satunya momen aman. Cahaya lilin membuat hatinya tenteram, menenggelamkan sejenak suara bentakan ayahnya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam hujan deras saat Andi berusia 8 tahun, Bu Lestari membereskan beberapa potong pakaian dan pergi meninggalkan rumah. Ia tak berkata sepatah kata pun. Andi yang ketakutan berlari keluar menjerit, "Ibu, jangan pergi." Tetapi tubuh kurus ibunya makin lama makin hilang di balik tirai hujan. Malam itu menjadi garis retak pertama dalam hatinya. Ia tidak pernah lagi melihat ibunya. Sejak hari itu Pak Suyatno semakin terpuruk. Dalam setiap mabuknya ia melampiaskan amarah pada Andi. "Kau sama saja seperti aku, tak berguna. Jangan pernah berharap ada yang menyayangimu." Kalimat itu menusuk lebih tajam daripada pukulan. Luka demi luka menumpuk dalam jiwa anak kecil yang haus kasih sayang. Di sekolah Andi jadi murid bermasalah.
Pakaian seragamnya kusut, wajahnya sering memar. Guru-guru mencoba menasihati, namun tatapan matanya dingin menantang. Teman-temannya menjauhi, sebagian mengejek. Buku tulisnya makin lama makin kosong. Hingga usia 13 tahun ia berhenti sekolah. Hari-hari berikutnya dihabiskan berkeliaran di pasar nongkrong dengan anak-anak putus sekolah lainnya. Mereka mulai melakukan pencurian kecil sepeda sandal di teras rumah, bahkan mengutil ikan dari keranjang pedagang. Dalam kelompok itu, Andi menemukan keluarga baru. Setiap kali mereka berhasil membuat keributan sorak-sorai teman-temannya, membuat Andi merasa berharga meski hanya sebagai penebar ketakutan. Dari sinilah julukan Andi Merah muncul karena matanya sering merah akibat mabuk dan emosinya meledak-ledak. Banyak orang dewasa enggan lewat jalan yang sama jika mendengar suaranya. Pasar menjadi arena perkelahian. Tubuh-tubuh lebam, wajah-wajah penuh luka menjadi bukti betapa namanya ditakuti. Namun di balik itu, Andi sering pulang sendirian. Perutnya keroncongan, kepalanya pening, langkahnya goyah di jalan berpasir. Pernah seorang nenek tetangga melihatnya mabuk, lalu bergumam anak ini akan mati seperti bapaknya tergeletak di jalan. Kata-kata itu menusuk, membuat Andi melempar batu ke atap rumah nenek tersebut. Tapi di dalam hati, ia justru gemetar ketakutan. Apakah benar itu akan jadi takdirnya? Setiap kali lonceng gereja berdentang, amarahnya bangkit. Ia menyalakan musik keras hanya untuk menutupi suara itu. Setiap kali melihat arak-arakan umat, ia meludah ke tanah. Dalam pikirannya, Tuhan hanyalah ilusi-ilusi yang membuat ibunya meninggalkannya, ilusi yang tidak menyelamatkannya dari pukulan ayahnya. Saat berusia 18 tahun, Andi sudah resmi menjadi pemimpin kelompok anak muda liar. Mereka terlibat dalam tawuran antar desa, memalak pedagang di pasar, bahkan merusak acara hajatan hanya demi kesenangan. Andi meyakini satu hal, kekuatan hanya ada dalam kekerasan. Siapapun yang berdoa menurutnya hanyalah orang lemah. Kebencian yang menumpuk bertahun-tahun akhirnya membawanya pada keputusan paling nekat, menyerbu masuk ke dalam gereja pada malam pesta Santo Pelindung untuk menghancurkan altar dan membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Ia tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa langkah congkaknya malam itu akan mengubah seluruh sisa hidupnya. Malam di Desa Karimunjawa kian larut. Suasana pesta yang semula riuh kini berubah menjadi hening mencekam. Ratusan pasang mata tertuju pada Andi, pemuda bertubuh jangkung dengan mata merah menyala karena alkohol dan amarah. Di tangannya salib kayu tua peninggalan para leluhur paroki diangkat tinggi-tinggi. Di antara deretan bangku kayu, ibu-ibu mendekap anak-anak mereka yang menangis histeris. Para pria hanya berdiri kaku, sebagian mengepalkan tangan, namun rasa takut membuat kaki mereka terpaku. Mereka semua mengenal reputasi Andi, pemabuk tukang berkelahi, dan tak segan melukai siapa saja yang menentangnya. Di altar, Pastor Markus masih berlutut. Lutut tuanya berdarah akibat terdorong jatuh, namun suaranya tetap terdengar jelas. Ya Tuhan, jangan biarkan dia binasa dalam kegelapan. Kata-kata itu menggema menembus rasa takut. Jemaat seakan secercah cahaya kecil menyalakan harapan. Andi terdiam sesaat. Jemarinya gemetar saat menggenggam salib urat di tangannya menegang. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Ia mendengus keras lalu berteriak, "Mana Tuhan kalian? Kalau memang ada, hentikan aku sekarang juga." Hening. Tidak ada suara selain tangisan anak-anak dan deru napas panik jemaat. Beberapa orang menutup mata, tak sanggup menyaksikan salib itu dilemparkan. Tiba-tiba hembusan angin dingin menerobos masuk lewat jendela gereja yang tertutup rapat. Lilin-lilin yang hampir padam justru berkobar lebih terang. Jemaat saling menoleh, wajah-wajah mereka diliputi rasa heran sekaligus takut. Andi merasakan sesuatu yang aneh. Tangannya yang mengangkat salib seakan menjadi sangat berat, nyaris tak bisa digerakkan. Ia berusaha menghentakkan, tapi sendi-sendinya kaku. Tubuhnya bergetar hebat, dadanya sesak, seperti ada dua kekuatan saling bertarung di dalam dirinya. Mendadak cahaya putih lembut menyelimuti altar. Tidak menyilaukan, justru hangat dan menenangkan. Dalam cahaya itu, Andi melihat sosok berpakaian putih, wajahnya penuh belas kasih. Pandangan mata sosok itu menembus jauh ke dalam hatinya. Andi terperanjat, bibirnya bergetar, suara tercekat, "Siapa engkau?" Suara yang ia dengar bukan melalui telinga, melainkan langsung menyentuh hatinya. "Aku tidak pernah meninggalkanmu, Andi. Sekalipun kau membenciku, aku tetap mencarimu." Mata Andi membelalak. Ingatan masa kecil datang beruntun, wajah ibunya saat meninggalkan rumah ayahnya yang mabuk dan memukulinya malam-malam. Ia menangis sendirian di sudut kamar bambu. Semua luka lama menyeruak kembali. Air matanya tumpah. Salib di tangannya tiba-tiba terasa ringan, lalu terlepas begitu saja. Anehnya, ketika jatuh tidak terdengar bunyi keras. Jemaat menyaksikan salib itu mendarat di lantai dengan lembut, seperti ada tangan tak terlihat yang menopangnya. Teriakan panik berubah jadi keheningan suci. Banyak orang berlutut menangis terseduh.
Pastor Markus memejamkan mata, bibirnya bergetar. "Terima kasih, Tuhan, Engkau mendengar doa kami." Andi sendiri roboh berlutut. Seluruh tubuhnya gemetar, dadanya naik turun, dan ia menangis keras seperti anak kecil. "Kenapa? Kenapa kau memilih datang padaku? Aku sudah merusak segalanya." Suara itu kembali menggema lembut namun kuat. "Aku tahu setiap luka yang kau tanggung. Aku melihat setiap air mata yang kau sembunyikan. Kau bukan dilahirkan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun." Jemaat tidak melihat sosok bercahaya itu, tetapi mereka menyaksikan perubahan aneh pada Andi. Pemuda yang biasanya penuh kebencian kini tersungkur di lantai, tangisnya menggetarkan dinding-dinding gereja. Beberapa orang mulai berbisik, apakah ini mujizat? Namun tidak semua percaya. Ada yang masih memandang dengan curiga, menganggap Andi sedang berpura-pura. Bisikan itu menyebar di antara jemaat, menciptakan suasana terbelah antara iman dan keraguan. Di pojok gereja, 3 teman Andi, Joko, Bambang, dan Heri terdiam kaget. Mereka tak menyangka sang pemimpin yang selalu ditakuti kini menangis terseduh di depan altar. Joko berbisik geram, "Andi, bangun. Jangan bikin malu, kita harus pergi." Tapi Andi tak bergeming, hanya terus menangis merintih, "Ampuni aku." Malam itu, dua dunia benar-benar bertabrakan, dunia kebencian yang dibawa Andi selama bertahun-tahun, dan dunia iman yang dipeluk jemaat desa. Benturan itu tidak menimbulkan suara pedang atau darah, melainkan tangisan seorang pemuda yang akhirnya luluh oleh cahaya. Pagi setelah malam penuh kehebohan itu, desa Karimunjawa masih dipenuhi bisik-bisik. Ada yang bersumpah melihat cahaya putih menyelimuti altar, ada pula yang berkata, Andi hanya mabuk lalu jatuh menangis. Perdebatan memenuhi warung kopi, dermaga nelayan, hingga jalan-jalan kecil. Sementara itu, Andi sendiri kembali ke gereja seorang diri. Bangunan tua itu masih menyimpan jejak kerusakan, taplak altar basah oleh noda bir, bunga-bunga kering berserakan di lantai, lilin sisa terbakar meleleh hingga membentuk gumpalan keras. Bau alkohol masih samar di udara. Andi menunduk, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Tangannya gemetar saat ia memungut satu persatu kelopak bunga yang kemarin ia injak-injak. Di balik ruang sakristi, Pastor Markus keluar perlahan, tongkat kayunya mengetuk lantai. Ia terdiam menatap sosok pemuda yang kini sibuk membersihkan kekacauan yang ia buat sendiri. "Andi," suara sang pastor lembut tapi tegas, "apa yang kau lakukan di sini?" Andi menunduk semakin dalam. Suaranya serak, "Saya ingin membereskan semuanya, Romo, karena saya yang menghancurkannya." Pastor Markus menatap lama. Ia melihat ketulusan dalam gerak tangan Andi meski penuh rasa malu. Membereskan meja altar memang perlu, ucapnya perlahan. Tetapi lebih penting dari itu, apakah kau siap membereskan hidupmu yang sudah lama porak-poranda? Andi tercekat. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk sekaligus membangkitkan. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk kecil dengan mata berkaca-kaca. Sejak hari itu Andi mulai rutin datang ke gereja. Ia membantu memindahkan bangku, menyapu lantai, bahkan menggosok kaca jendela tua hingga bening kembali. Jemarinya yang terbiasa menggenggam botol arak kini lecet karena menyapu terkena serpihan kaca atau tergores kayu. Namun ia tidak mengeluh. Sayangnya sebagian besar warga masih menatap sinis. Setiap kali ia lewat terdengar bisikan, "Jangan-jangan ini hanya pura-pura." Ada yang terang-terangan mengejek Andi, "Merah sekarang jadi pesuruh altar H." Kata-kata itu menampar tapi Andi menahan diri. Untuk pertama kalinya ia memilih diam daripada balas memukul. Meski begitu, tidak semua orang menutup hati. Seorang ibu bernama Bu Ratna yang pernah kehilangan anak akibat tawuran justru mendekatinya. Suatu sore ia memberikan segelas air kepada Andi yang sedang berkeringat setelah mengangkat bangku. "Anakku juga pernah salah jalan," katanya lirih. "Tapi ia tak sempat kembali. Jangan sia-siakan kesempatan yang kau dapat." Ucapan itu membuat mata Andi berkaca-kaca. Ia merasakan luka orang lain ternyata serupa dengan lukanya. Selain Bu Ratna, ada juga Anton, anggota muda paduan suara gereja. Dulu ia sering jadi korban ejekan Andi, tapi kini justru menawarkan bantuan. "Bangku ini berat, Bang. Biar saya bantu angkat." Andi menatap heran lalu tersenyum samar. Itu mungkin senyum tulus pertamanya setelah bertahun-tahun. Hari-hari berikutnya, Pastor Markus memberi tantangan lebih besar. "Jika kau ingin orang percaya bahwa kau berubah, jangan hanya bersih-bersih gereja. Turunlah ke sawah, bantulah nelayan. Tunjukkan melalui kerja keras bahwa hatimu sungguh berbeda." Andi menerima tanpa banyak bicara. Esoknya ia ikut warga menanam padi di sawah. Tanah becek menempel di kakinya, punggungnya sakit karena mengangkut air. Tangan yang biasa memukul kini melepuh karena cangkul. Orang-orang menatap, sebagian dengan sinis, sebagian dengan penasaran. Anak ini bisa tahan berapa lama, celetuk seorang bapak? Mungkin hanya beberapa hari. Setelah itu kembali ke minuman, jawab yang lain.
Tapi Andi tetap bertahan. Setiap malam meski tubuhnya pegal dan penuh lumpur, ada rasa hangat baru di hatinya, sebuah kepuasan karena ia merasa sedang memperbaiki sesuatu. Namun perjalanan itu tidak mudah. Anak-anak kecil masih sembunyi di balik rok ibunya ketika melihatnya. Beberapa pemuda sebaya mencibir. Kita lihat saja kapan topengnya terbuka. Setiap ejekan terasa seperti pisau, tapi Andi menggenggam erat kalimat yang ia dengar malam itu di altar. Kau tidak diciptakan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun. Kalimat itu menjadi jangkar menahan langkahnya, agar tidak kembali pada masa lalu. Dan meski luka lama belum sembuh, sebuah benih kecil mulai tumbuh, benih harapan yang suatu hari bisa menjadi pohon kehidupan baru. Sore itu, matahari di pesisir Karimunjawa mulai condong ke barat. Setelah seharian membantu warga di sawah, Andi berjalan pulang dengan tubuh penuh lumpur dan keringat. Punggungnya sakit, telapak tangannya melepuh, tetapi ada sedikit senyum di wajahnya. Ia merasa langkahnya perlahan benar. Namun di mulut gang dekat pasar suara tawa kasar membuatnya berhenti. 3 sosok familiar muncul dari balik warung tua. Joko, Bambang, dan Heri, teman-teman lamanya yang dulu selalu menemaninya dalam setiap keributan. Joko berseru sinis, "Lihat siapa ini." Andi merah, jagoan pasar sekarang jadi buruh cangkul. Bambang tertawa keras menepuk-nepuk bahu Heri. Dulu orang-orang gemetar mendengar namanya, sekarang seperti kuli capek tak berguna. Heri menghembuskan asap rokok, lalu mengayunkan pisau lipat di tangannya. "Kau lupa siapa dirimu? Kau pemimpin kami. Tanpa kau kami bukan siapa-siapa." Andi menelan ludah. Kata-kata mereka seperti membawa kembali kenangan lama, malam-malam mabuk tawuran dan sorakan kemenangan setelah membuat orang lain terluka. Ada bagian kecil di hatinya yang merindukan rasa berkuasa itu. Namun ia mengingat wajah Bu Ratna yang penuh luka, ucapan Anton yang percaya padanya, dan doa Pastor Markus. Hatinya digelayuti 2 suara, satu menggoda untuk kembali, satu lagi memohon agar ia bertahan. Joko mendekat menepuk keras bahunya. "Andi, hentikan sandiwara ini. Mari kembali. Malam nanti ada pesta di desa sebelah kita, buat ribut seperti dulu. Kau tahu rasanya darah mendidih, adrenalin mengalir. Itu hidupmu, bukan jadi pesuruh pastor tua." Andi menggeleng pelan. "Aku tidak bisa. Aku sudah memilih jalan lain." Heri mendesis menusuk dengan kata-kata. "Jalan lain? Jalan pengecut maksudmu? Kau ingin jadi budak altar? Orang akan menertawakanmu seumur hidup." Bambang menambahkan, suaranya penuh ejekan. "Kalau kau benar-benar meninggalkan kami, berarti kau pengkhianat. Ingat Andi, di dunia kami pengkhianat tidak dibiarkan hidup tenang." Andi menunduk. Tangannya gemetar bukan karena takut, tapi karena menahan dorongan untuk melawan. Ia tahu jika satu pukulan dilayangkan, segalanya akan runtuh, usaha yang ia bangun, kepercayaan yang mulai tumbuh, bahkan benih kecil imannya. Dengan suara serak, ia menjawab, "Aku tidak akan kembali. Jika kalian masih menganggapku saudara, biarkan aku di jalanku. Jika tidak, anggap saja kita selesai." Hening sejenak. Kata-kata itu menggantung di udara. Joko mendelik marah lalu meninju perut Andi keras-keras. Tubuh Andi terhuyung, tapi ia tidak membalas. Bambang dan Heri ikut menghajar, memukul, dan menendang tanpa ampun. Orang-orang yang lewat hanya menatap ngeri, tak ada yang berani melerai. Andi jatuh bersimpuh di tanah. Darah menetes di sudut bibirnya. Ia memeluk kepala, tubuhnya gemetar menahan rasa sakit. Namun di sela napas tersengal ia berbisik lirih, "Aku tidak akan melawan. Aku tidak akan kembali." Pukulan demi pukulan mendarat. Hingga akhirnya ketika mereka lelah, ketiganya meninggalkan Andi tergeletak di jalan, tubuh penuh luka. Sebelum pergi, Joko meludah ke tanah. "Ingat kata-kataku Andi, kau akan menyesal." Langkah kaki mereka menjauh meninggalkan keheningan. Andi berusaha bangkit, tubuhnya goyah. Warga mulai mendekat, ada yang menatap iba, ada yang mencibir. Seorang bapak bergumam, "Beginilah nasib orang sok tobat." Namun Andi hanya tersenyum pahit. Meski tubuhnya hancur, hatinya terasa lebih kuat. Untuk pertama kali ia merasa menang bukan atas orang lain, melainkan atas dirinya sendiri. Malam itu Pastor Markus dan Anton menemukannya di depan gereja, tubuh penuh lebam. Dengan suara serak Andi berkata, "Romo, saya tidak melawan. Saya tetap bertahan." Pastor Markus memeluknya erat, mata tuanya berkaca-kaca. "Nak, kau sudah mengambil langkah benar. Meski tubuhmu jatuh, rohmu berdiri tegak." Belum genap seminggu setelah Andi dipukuli, kabar mengejutkan menyebar cepat di desa Karimunjawa. Warga berbisik di warung kopi, di dermaga, bahkan di sawah. Kelompok Andi Merah yang lama sedang merencanakan sesuatu, kata seorang nelayan. Mereka bilang akan membuat rusuh pada pesta desa minggu depan. Berita itu akhirnya sampai ke telinga Anton, anggota paduan suara. Dengan wajah pucat, ia berlari menuju pastoran tempat Pastor Markus dan Andi sedang membereskan kursi. Nafasnya terengah. "Romo, Andi,
Mereka Joko dan teman-temannya berkumpul lagi. Mereka bawa senjata katanya mau hancurkan pesta Santo Pelindung. Andi terdiam. Jantungnya berdetak keras. Ingatannya melayang pada malam di gereja tatapan ketakutan jemaat tangisan anak-anak doa putus asa. Ia tahu jika geng lamanya benar-benar menyerang akibatnya bisa jadi bencana. Pastor Markus duduk perlahan menutup mata sejenak. Nah Andi, ini saat yang sulit. Tapi dengarkan aku. Kau tidak bisa melawan kekerasan dengan kekerasan. Itu hanya akan memperpanjang lingkaran dendam. Andi mengepalkan tangan, luka-luka di tubuhnya masih terasa perih. Romo, bagaimana kalau mereka melukai orang-orang? Bagaimana kalau anak-anak jadi korban? Apa saya hanya harus diam? Sang pastor menatapnya dalam-dalam. Tidak diam, tetapi hadapi mereka dengan keberanian yang berbeda, keberanian untuk tidak membalas, keberanian untuk berdiri melindungi orang lain meski tanpa kekerasan. Malam itu Andi gelisah. Ia berjalan keluar menatap langit bertabur bintang. Angin laut berhembus kencang membawa suara debur ombak. Dalam hatinya ada rasa takut bercampur tekad. Ia bergumam, jika ini ujian, beri aku kekuatan untuk tetap berdiri. Hari-hari berikutnya warga desa sibuk mempersiapkan pesta tahunan. Jalanan dibersihkan, bendera warna-warni dipasang, anak-anak berlatih tarian tradisional, dan ibu-ibu menyiapkan hidangan khas laut. Namun di balik senyum jelas ada kecemasan. Banyak keluarga bahkan berencana tidak ikut pesta karena takut keributan. Andi ikut membantu mempersiapkan. Ia mengangkut kursi, mendirikan panggung, menyalakan lampu-lampu hias. Beberapa orang mulai melunak melihat kerja kerasnya. Mungkin dia benar-benar berubah, bisik seorang bapak. Tapi masih ada yang mencibir. Kita lihat saja, kalau gengnya datang, dia pasti kembali ke asalnya. Mendekati hari pesta, desas-desus makin kuat. Beberapa pemuda desa bahkan mulai mengumpulkan batu dan kayu untuk berjaga-jaga. Tapi Pastor Markus segera menghentikan mereka. Tidak boleh. Jika kalian melawan dengan kekerasan, kalian sama saja dengan mereka. Percayalah, ada cara lain. Sementara itu, Andi merasakan beban besar di pundaknya. Ia tahu geng lamanya datang bukan hanya untuk mengacau pesta, tapi juga untuk menjatuhkan dirinya di depan semua orang. Mereka ingin membuktikan bahwa Andi Merah tetaplah penjahat, bukan orang baru. Malam sebelum pesta, Andi duduk sendirian di bangku kayu gereja. Lilin-lilin kecil berkelip di altar. Ia menutup mata, teringat wajah ibunya yang pergi dalam hujan, ayahnya yang mabuk, masa lalunya yang kelam. Lalu teringat juga Bu Ratna Anton dan Pastor Markus, orang-orang yang kini memberinya kesempatan. Air mata jatuh di pipinya. Ia berbisik, Tuhan, aku takut. Tapi aku tidak mau mundur. Jika besok mereka datang, biarlah aku yang berdiri di depan. Jangan biarkan warga desa kembali hidup dalam ketakutan. Subuh tiba. Suasana desa ramai oleh persiapan pesta. Anak-anak mengenakan pakaian baru, ibu-ibu membawa nampan berisi makanan, para pria sibuk menata panggung. Dari kejauhan suara tabuhan drum mulai terdengar, tanda arak-arakan akan segera dimulai. Namun di sisi lain, di jalan setapak menuju desa, bayangan gelap mendekat. 6 orang pria berjalan beriringan tangan, menggenggam pentungan, sebagian menyelipkan pisau di pinggang. Di depan mereka Joko melangkah dengan wajah penuh dendam. Sudah waktunya, gumamnya. Kita buat mereka tahu pesta mereka tidak ada artinya. Sore itu halaman gereja Karimunjawa dipenuhi warga. Lampu hias bergantungan, bendera warna-warni berkibar tertiup angin laut. Anak-anak berlarian, para ibu membawa tumpeng ikan bakar, sementara pemuda sibuk mengatur panggung untuk tarian tradisional. Musik drum dan gong menggema menandai dimulainya pesta Santo Pelindung desa. Namun di balik keriuhan itu, suasana batin semua orang tegang. Mereka tahu ada ancaman. Sebagian keluarga membawa anak-anak lebih dekat ke altar, berharap itu tempat paling aman. Pastor Markus berdiri di depan, wajahnya tampak tenang meski matanya menyimpan kekhawatiran. Tiba-tiba dari ujung jalan muncul 6 pria. Joko berjalan paling depan, wajah keras, mata menyala penuh amarah. Di belakangnya Bambang dan Heri bersama 3 orang lain membawa pentungan. Suara tawa mereka kasar memecah musik pesta. Orang-orang segera terdiam, anak-anak menjerit, beberapa wanita bergegas menyingkir. Lihatlah pesta kalian, Joko berteriak lantang. Hari ini akan berakhir di tanganku. Warga mundur ketakutan. Beberapa pemuda refleks meraih batu, tapi Pastor Markus mengangkat tangan memberi tanda agar tidak melawan. Suaranya jelas, tidak dengan kekerasan anak-anakku, kita harus percaya. Di tengah kegaduhan itu, Andi maju ke depan. Luka-lukanya belum sembuh, bahunya masih terasa perih, tapi langkahnya tegap. Ia berdiri di antara warga dan kelompok lamanya. Wajahnya penuh keberanian. Jika kalian ingin merusak, katanya lantang, kalian harus melewati aku dulu. Joko tertawa mengejek. Kau pikir kau pahlawan? Kau hanya pengkhianat. Kau dulu pemimpin kami, sekarang jadi anjing altar. Andi menatapnya lurus. Aku bukan pahlawan. Aku hanya tidak mau desa ini hidup dalam ketakutan lagi.
Jika ada yang harus menerima pukulan, biar aku saja. Bambang menggeram mengangkat pentungan dan menghantam bahu Andi. Tubuh Andi terhuyung, darah mengalir di bibirnya, tapi ia tetap berdiri. Aku tidak akan melawan, ucapnya pelan namun tegas. Heri maju menendangnya hingga jatuh berlutut. Jemaat menjerit. Beberapa orang ingin membantu, tapi Andi mengangkat tangan memberi isyarat agar tetap tenang. Dengan napas terengah ia berkata, "Aku memilih cahaya, bukan kegelapan." Suasana berubah. Jemaat yang tadinya ketakutan mulai berlutut dan berdoa keras-keras. Suara doa rosario menggema memenuhi udara. Seakan doa itu menjadi tembok tak kasat mata yang melindungi mereka. Joko mengayunkan pentungan sekali lagi, tapi tiba-tiba tangannya terasa berat seperti tertahan sesuatu. Ia berteriak marah mencoba menghantam, namun pentungan itu terlepas dari genggamannya jatuh ke tanah. Wajahnya pucat, matanya terbelalak. Ah, apa ini? Orang-orang tertegun. Tak seorang pun menyentuh Joko, tapi tubuhnya goyah, keringat dingin mengalir deras. Suasana hening sesaat, lalu doa warga semakin lantang. Andi berdiri lagi dengan susah payah. Ia mendekati Joko, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar saat menyentuh bahu sahabat lamanya itu. "Joko, hentikan. Aku tidak membencimu. Jika aku bisa diberi kesempatan untuk berubah, kau juga bisa." Kata-kata itu membuat seluruh halaman sunyi. Bambang dan Heri saling pandang ragu. Pentungan mereka jatuh perlahan. Jemaat menahan napas menunggu. Akhirnya Joko terisak. Lututnya lemas, ia jatuh berlutut di depan semua orang. Air matanya menetes bercampur dengan debu tanah. Aku tidak tahu lagi jalanku," suaranya pecah. Andi membantu mengangkatnya berdiri. "Mulailah dari sini. Kita semua bisa memilih lagi." Sorak-sorai meledak. Beberapa orang menangis lega, sebagian bertepuk tangan. Pastor Markus maju, suaranya bergetar penuh emosi. "Hari ini kita melihat bahwa kekerasan tidak pernah menang. Yang menang adalah cinta dan keberanian untuk mengampuni." Musik pesta kembali dimainkan, tapi kali ini lebih meriah. Anak-anak menari lagi, warga berpelukan, dan lilin-lilin di altar menyala terang. Bagi mereka malam itu bukan sekadar pesta Santo Pelindung, melainkan pesta kemenangan iman atas ketakutan. Andi berdiri di tengah kerumunan tubuh penuh luka, tapi wajahnya damai. Untuk pertama kali dalam hidup, ia merasa bebas dari kebencian, bebas dari masa lalu. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi malam itu satu hal pasti, ia tidak lagi sendirian.